Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita awali kuliah subuh pada pagi hari ini dengan berdoa. Biasanya doanya bagaimana, Bu? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu doa apa? Doa mau tidur. Ya, kita awali dengan doa raditu billahi rabba. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Jamaah salat subuh maghrib akhirah yang dimuliakan Allah, para sesepuh, para penyusup yang kami hormati, para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Kalau kita tahu bahwa sholat subuh itu pahalanya luar biasa, dahsyatnya luar biasa, maka orang akan mendatangi sholat subuh itu dengan merangkak, walaupun dengan merangkak. Kita alhamdulillah tidak harus merangkak, bahkan ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor, bahkan kalau mungkin di masjid-masjid besar juga ada yang pakai mobil. Tidak harus merangkak, karena betapa besarnya pahala sholat subuh. Memang sholat yang paling berat yang dilakukan oleh umat, bahkan di dalam hadis itu berat bagi orang-orang, mohon maaf, munafik, itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Kita bersyukur Ramadan biasanya kita aktif sholat isya berjamaah, mendengarkan kajian tarawih, kemudian sholat subuh juga mendengarkan kajian subuh. Ini hal yang luar biasa karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi kita bagian dari menempuh, mencari ilmu, ya sharing ilmu juga. Saya datang bersilaturahim dengan Bapak Ibu juga bagian dari silaturahim, bagian dari juga mencari ilmu. Kadang ada ilmu yang didapatkan juga ketika kita bersilaturahim. Jadi bukan ibu bapak saja yang insya Allah mendapatkan ilmu, tapi juga kita, saya pribadi insya Allah akan mendapatkan ilmu itu dengan berjumpa, bersilaturahim dengan bapak ibu. Nah, bapak ibu yang kami hormati, kalau bapak ibu sempat sehabis sholat subuh sampai waktu syuruk, kemudian juga diteruskan dengan sholat duha, itu pahalanya luar biasa. Kalau sempat, ya, jamaah di sini kan banyak yang sudah tindak haji belum? Ya, sekarang tindak haji itu harus menunggu sampai 34 tahun. Ya, kalau bapak ibu sekarang yuswonya 60 tahun kok baru menabung, berarti yuswo 94 tahun baru bisa berangkat. Ya, jadi menunggunya 34 tahun. Ada yang lama di provinsi lain itu sampai 48 tahun antri menunggunya. Jadi kalau sekarang umur 30 baru menabung, maka baru umur 78 tahun kemudian baru menunaikan ibadah haji. Apalagi nun sewu di Malaysia. Di Malaysia ternyata waktu tunggunya, waiting listnya itu lebih lama. Sampai menurut cerita itu 130 tahun menunggu haji di Malaysia. Coba kalau umur berapa kemudian nabung? Umur 30
baru nabung 130 tahun kemudian baru bisa berangkat haji. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan pahala haji? Ya, menurut riwayat Rasulullah SAW, kalau kita menyempatkan habis sholat subuh seperti ini, kemudian Bapak Ibu berzikir sampai dengan sholat syuruk, sampai dengan terbitnya matahari. Nanti setelah terbit sebentar, kemudian waktu syuruk, waktu terbitnya itu, nah Bapak itu menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah biasa dinamakan sholat sunnah syuruk. Itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Haji dan umroh sempurna, Masya Allah. Ya. Kita belum tentu, mohon maaf Bapak Ibu, orang yang berhaji itu menunaikannya dengan sempurna. Ya. Ketika berhaji, kita kan dilarang untuk jidal, kita dilarang untuk berbantah-bantahan, berdebat. Kadang di sana itu sering cekcok juga, mohon maaf, kadang rebutan kamar, ya, rebutan kamar, merasa kamarnya loh ini kok nyaman, ini tidak, gitu. Kadang mohon maaf juga saling berbantah-bantahan. Ada jamaah ketika di satu kamar itu ada kan yang senang AC, ya, seperti di sini masjid umpamanya ada yang senang AC, itu ya AC-nya dinyalakan. Tapi ada yang kedinginan, AC itu dimatikan. Akhirnya rebutan remote AC untuk menyalakan dan mematikan. Nah, kalau kita bisa menunaikan sholat syuruk dengan sholat 2 rakaat tadi, kita bisa, pahalanya adalah pahala haji dan umroh yang sempurna. Nah, inilah monggo bapak-bapak yang longgar, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang longgar, mungkin waktunya tidak terburu-buru untuk bekerja. Kalau yang masih bekerja kan rasanya kemrungsung menunggu terbit matahari, itu kemrungsung. Nah, bagi yang longgar dan juga belum dikaruniai untuk bisa menunaikan ibadah haji, maka waktu yang sangat berharga ini untuk berzikir kepada Allah. Zikirnya bebas, bisa berzikir subhanallah, kemudian alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, bebas. Atau astaghfirullah, kita kan banyak berdosa, ya, banyak memiliki dosa, maka kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu-waktu itu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bagian yang luar biasa dahsyatnya. Maka Bapak Ibu yang sholat subuh itu pahalanya seperti pahala ketika kita menunaikan sholat malam seutuhnya. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau kita melaksanakan sholat isya itu seperti melaksanakan sholat setengah malam. Jadi setengah malam. Tapi kalau kita menunaikan sholat subuh itu pahalanya sepenuh malam. Jadi kita sebenarnya dikaruniai oleh Allah itu sebuah tips, sebuah keistimewaan di dalam menunaikan ibadah ini. Karena memang yang namanya sholat isya kadang sudah ngantuk, gitu Bu, Bapak, itu kalau sholat isya kadang ngantuk. Tapi kalau Ramadan itu kan insya Allah istiqomah kalau Ramadan. Kemudian sholat subuh juga begitu. Sholat subuh tahu-tahu ada anak-anak muda biasanya itu yang kesiangan, ya. Harusnya kan kepagian, tapi kok kesiangan. Nah, ini harus dilatih sholat subuh. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhudan.
Jadi kita sholat fajar ini, sholat subuh ini, itu disaksikan malaikat ya, disaksikan malaikat. Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya di samping-samping Bapak Ibu itu disaksikan oleh malaikat yang alhamdulillah hadir bersama kita. Jadi sungguh luar biasa mencatat amaliyah kita di sholat subuh ini, sehingga insya Allah menjadi bagian tabungan kita di akhirat kelak. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari sholat subuh ini, tidak hanya kebahagiaan dunia, tapi insya Allah juga mendapatkan kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.